maaf banyak kata-kata yang kurang tersusun. Ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala aidan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus orang tua saya, guru saya. Beliau adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, Abah Kiai Haji Abdul Manan Gani dari Jakarta. Dan yang juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para kiai, para ulama, pengurus NU, Bapak kiai kita, Rais MWCNU Cikarang Utara, Kiai Haji Ihsanuddin, yang tadi sudah memberikan ceramahnya menggebu-gebu, menggelegar. Kalau nggak menggelegar, mantesan sorbannya merah. Ya, jadi kalau saya menggebu-gebu lagi, sebannya hijau nggak pantas. Ya Bu ya. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pengurus NU, Banom NU, Ansor, Bansel, yang saya muliakan, saya banggakan, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Rasulullah itu pilihan. Dari keturunannya juga pilihan, darahnya darah pilihan. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kok sepi? Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah. Jadi Nabi itu darahnya darah pilihan, turunannya turunan pilihan.
Ya. Kalau di bacaan Barzanji itu nasabun tasibul ula qaladaha nujumahal jauza'u hafizal ilah mukaramatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawal ismi tarokus afalam yusibuhum ma'ruf min adamin wa ila abihi wa ummi. Jadi nasabnya terpelihara dari mulai Adam, ya, nasab pilihan. Allah pilih nasabnya dari mulai Nabi Adam sampai ibunda Aminah, ibunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selamat dari zina, tarokus sifat. Ini harus apa nih Barzanji ini? Kalau nggak kita yang berzanjian siapa? Salafi. Tadi kan udah dibilangin nggak bakalan. Barzanji itu isinya riwayatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud tadi yang saya bacakan itu bahwa darah Nabi itu darah pilihan, ya, nasabnya nasab pilihan dari mulai Siti Aminah, Sayyidah Abdullah sampai Nabi Adam alaihi salam. Itu pilihan-pilihan, ya. Maka kita memperingati Maulid Nabi itu memperingati memang manusia pilihan, manusia pilihan dari sisi nasabnya juga pilihan, ya. Maka maulud, ya, ada istilah muludan, itu yang diperingati, yang dirayakan bayinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maulid, waktu kelahirannya, ya. Nah, bisa juga Bapak Ibu sekalian saya hormati, selain memperingati pilihan darahnya sebagai makhluk pilihan nasabnya, tapi tempat kelahirannya pun adalah tempat pilihan, ya. Sebaik-baik bumi yang ada di daratan seluruh dunia, yang terbaik adalah Mekah. Sebaik suku yang ada di dunia ini sukuku Quraisy. Wa ana min Quraisy, kata Rasulullah SAW. Nah, Mekah itu, ini kan baru peresmian masjid ya, masjidnya baru, masjidnya hijau, ya, tingkat, masya Allah, nikmatnya orang Bekasi di sini punya masjid. Baru saja juga tempat pendidikannya, ibu jangan salah, jangan sampai kemudian membuat sekolahan di masjid, membuat TK, TPK di masjid, tapi ibu-ibu tidak mensekolahkan anaknya di TPK dan di TK di sini. Itu penting. Ya. Pertama kali ada bangunan di bumi
itu adalah Ka'bah. Ya Pak ya, masjid. Jadi masjid itu pertama kali dibangun di muka bumi adalah Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Bahkan Bu, Ibu, Bu, apa Bu? Pertama kali ada bangunan di muka bumi ini adalah Ka'bah. Di mana Ka'bah itu? Di mana? Mekah. Mekah itu tempat kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bangun? Yang bangun itu para malaikat. Ya. Sebelum ada manusia sudah disiapkan tempat ibadahnya untuk manusia itu, yaitu Ka'bah. Karena ketika pertama kali Nabi Adam tawaf di Ka'bah itu, jadi Nabi Adam sudah tawaf di Ka'bah itu. Ya, Nabi Adam itu dulunya di surga bersama Ibu Hawa. Kemudian digoda oleh iblis makan buah apa Bu? Buah khuldi. Diturunkan ke bumi. Nabi Adam diturunkan di India. Ibu Hawa di Jeddah. Nabi Adam itu tingginya sitina zira, 60 zira, 60 segini, setengah meter kali 60 berarti berapa tingginya? 30 meter, setinggi tiang BTS, tower Telkomsel, tinggi. Ya. Kenapa? Supaya jalannya cepat karena nggak ada orang lain. Dan pohon-pohonnya besar, binatang-binatangnya juga besar, seperti dinosaurus. Tapi kalau Nabi Adam jalan itu cepat, lari itu lebih cepat dari Pajero. Karena satu langkah itu 15 meter. Ya, ini 15 meter langkah itu. Ya. Dan memang belum ada Pajero. Ya. Ibu Hawa di Jeddah. Di mana? Jeddah. Nabi Adam mencari Ibu Hawa. Karena memang laki-laki sejak zaman Nabi Adam mencari perempuan. Hawa, di mana kau? Ya. Kang Adam, ketemulah di Jabal Rahmah, namanya Jabal Cinta. Ya, rahmat itu namanya kasih sayang. Ya, Jabal Rahmah. Ketemulah ibu Nabi Adam sama ibu Hawa, ketemu lagi. Sudah berpisah dengan bertahun-tahun. Lalu dari Jabal Rahmah pergi ke Ka'bah, tawaf. Ya, karena sudah ada bangunan pertama namanya Ka'bah. Sudah ada Hajar Aswad. Begitu sesudah tawaf, ini negeri tempat kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad. Jadi bumi pilihan. Begitu habis tawaf selesai, para malaikat berkata, ya Adam birro hajjaka wa nahnu natufu bihadzal baiti
bi alfai amin qablaka. Perbaiki hajimu wahai Adam, kami para malaikat ini 2000 tahun sebelum kamu sudah tawaf di sini. Berarti Ka'bah itu dibangun 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Nah, makanya Nabi akhir zaman pun lahirnya di situ. Tanah yang paling mulia. Ibu-ibu kalau punya duit, ya, pengen jalan-jalan ke Amerika atau kemana, Australia, ke Jepang, ya, ke Hong Kong, atau pengen ke Mekah. Pengen ke Mekah apa pengen ke Hong Kong? Ke Mekah, ya. Pasti cita-citanya pengen ke Mekah. Kecuali yang sudah banyak duit, terus sudah berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, ya. Barangkali rekreasi bisa kemana lagi. Tapi bagi ibu-ibu kita semua nih, ya, kita semua ini yang kalangan masih duafa, ya, kalau punya duit ditawari mau kemana? Kalau sampean saya kasih uang, mau umroh, begitu ya? Sampean begitu juga ya? Iya kita. Makanya itu Pak Jokowi lagi jadi gubernur, Pak Ahok tuh mengumrohkan berbot-merbot. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Anies. Ya. Kenapa ditawari umroh? Ya, pengen tahu Kak? Ka'bah yang asli pakai shot. Kalau yang ditempel di sini kan nggak asli. Yang tempat-tempat ibadah nggak pakai shot itu. Asli pakai SIM, ya. Nah, jadi 2000 tahun sebelum Nabi Adam, maka Masjidil Haram itu tempat pertama, ya. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Adam punya anak cucu. Kemudian ternyata anak cucunya kemudian menyembah berhala. Maka diutusnya Nabi Idris, diutusnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pengikutnya ternyata cuma sedikit, ya, padahal 950 tahun. Akhirnya saking capek nggak ada pengikutnya cuma sedikit. Nabi Nuh setengah frustasi berdoa, Rabbila tazar alal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan biarkan di bumi ini orang kafir satu pun. Akhirnya Nabi Nuh diperintah bikin perahu, ya. Orang-orang kafirnya menghina-hina Nabi Nuh, bahkan buang hajat di perahunya itu. Tapi kemudian ketika perahunya air sudah mulai keluar dari dapur-dapur mereka, di mana-mana sumber air keluar, akhirnya kapalnya naik. Yo, yang mukmin naik, yang naik di kapal itu yang kemudian bersama-sama Nabi Nuh yang beriman. 40 laki-laki, 40 perempuan. Bu, berapa Bu? 40 laki-laki, 40 perempuan. Terus, ya, Nabi Nuh sesudah banjir tufan, bahkan istrinya Nabi Nuh ikut tenggelam. Anaknya Kan'an Nabi Nuh tidak mau nurut dengan Nabi Nuh, ikut tenggelam dan meninggal, ya, hanyut dengan banjir tufan. Sesudah itu sudah mendarat di Gunung Judi,
Kemudian Nabi Nuh dengan umatnya, ya, Nabi Nuh sesudah itu beristri lagi, punya anak 3. Anaknya namanya Sam. Sam itu bangsa Semit. Bangsa Semit itu orang Arab, orang Amerika, orang Israel, orang India, itu satu keturunan. Turunan Sam. Sam itu putra Nabi Nuh. Yang kedua putranya namanya Ham. Hamiyin, orang-orang Afrika yang hitam. Ya, yang kelihatan kalau gelap-gelap kelihatan nyengir, kelihatan apa giginya, ya hitam. Itu bangsa Ham, keturunannya Nabi Nuh juga. Ada lagi yang turunan Yafis. Yafis itu matanya sipit, hidungnya pesek. Orang Mongolia, kata Kiai Ihsan tadi Mongolia. Orang Tibet. Ya. Saya pernah pergi ke Cina, kata orang Cina, orang Tibet, orang Mongolia begini. Pak Kiai dulu waktu lahir, anaknya Pak Kiai pantatnya biru apa enggak? Anak ibu biru enggak? Biru enggak? Biru. Nah, itu turunan Cina. Turunan Cina. Matanya sipit, hidungnya besar. Ibu-ibu ternyata nggak mancung-mancung amat. Ya, kata orang Cina itu turunan Cina. Ya, karena duluan, ya, duluan orang Mongolia. Jadi anak sampean biru nggak pantatnya? Wah, ini nggak pinter sama anaknya, ini nggak tahu pantatnya biru apa enggak. Ya. Nah, Bapak sekalian, Yafis, turunan Yafis tuh. Maka orang Jepang, orang Taiwan, orang Filipina, orang Melayu, orang Jawa, orang Indonesia, semuanya itu turunan Yafis. Nah, itu menjadi bangsa-bangsa di dunia. Ya. Ya. Terus ada yang banyak yang kafir menyembah berhala lagi. Banyak kan umumnya pada menyembah berhala. Cina berhala, di Persia, di Arab, di mana nyembah berhala. Diutuslah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim alal alamin. Nah, demikian juga Ka'bah. Ya. Ka'bah ini berganti yang membangun kembali. Setelah tufan dibangun lagi. Zaman Nabi Ibrahim juga dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, begitu. Ya. Dibangun Nabi Ibrahim dan Ismail membangun lagi Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amir liyashhadu manafi'ahum. Nabi Ibrahim, panggillah umat manusia di bumi ini agar datang kemana? Datang berkunjung untuk berhaji ke Baitullah. Ya Allah,
apakah suara saya nyampe kepada umatmu, kepada hamba-hambamu yang jauh-jauh? Ya. Kata Allah, sudah kamu panggil saja, soal yang menyampaikan saya yang menyampaikan. Maka orang Bekasi pergi haji, orang Surabaya pergi haji, orang Sulawesi pergi haji, orang Papua pun pergi haji. Itu panggilan Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah agar berhaji. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa. Berdoanya agar doa-doanya, keinginannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesudah Nabi Ibrahim Ismail punya anak, gitu. Kemudian banyak juga yang menyembah berhala. Diturunkan, diutuskanlah dari keturunan Ismail Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ilal labihi Ismail nisbatuhu wa muntamah la hafidhol. Nah, seterusnya itu ya. Jadi dari Nabi Ismail itu turunannya Nabi Muhammad itu ujung-ujungnya tuh Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Kaumnya jahiliyah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah zat yang mengutus Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW kepada bangsa yang ummi. Ummi itu apa? Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Bangsa jahiliyah bodoh. Orang bodoh itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Jahiliyah. Nah, Nabi diutus pada kaum yang jahiliyah ummiyin. Bahkan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Orang-orang Arab sangat kufur, sangat ingkar. Gak ummi, ingkar. Sangat. Ya. Nabi diutus kepada masyarakat yang jahiliyah. Membaca, diturunkan ayat-ayat Quran. Pertama kali yang dikenalkan, kenapa diutus? Tujuan diutus Rasulullah pertama kali agar mengenalkan Allah. Ya, mengenalkan apa? Mengenalkan Allah, mengenalkan Tuhan. Sebab kalau tanpa Rasul, manusia tidak kenal Allah. Tanpa Rasul.
Ya. Di surat Al-Kahfi, akhir surat Al-Kahfi, apa bacaannya akhir surat Al-Kahfi? Yai, ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul Muhammad. Kalau nggak begini nanti enak sendirian, jangan ngantuk-ngantuk saya yang Muhammad sampaikan kepada umatmu, ana basyarun mislukum, aku ini wahai umatku sama seperti kamu.